Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radia Cantika dari kelas AR20B. Insya Allah hari ini akan mempresentasikan materi linguistik teoretis sebagai resume pertemuan pekan pertama. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep linguistik. Apa sih linguistik itu? Dan apa perbedaannya antara bahasa dan linguistik? Mari kita cari tahu bersama-sama ya. Bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer atau yang sudah disepakati yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Kalau di dalam bahasa Arab, bahasa merupakan al-lughah, disebutnya al-lughah. Di dalam bahasa terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada sistem, yang kedua sumber bunyi, yang ketiga arbitrer, yang keempat, masyarakat tutur. Yang kelima, kerjasama, komunikasi, dan identifikasi diri. Yang keenam, unik. Dan yang ketujuh, universal. Jika ada seseorang yang mempelajari bahasa, itu artinya dia sedang mempelajari kaidah dan tata bahasa dengan tujuan agar menjadi mahir dalam membaca, mendengar, berbicara, dan menulis dalam bahasa tersebut. Namun berbeda dengan linguistik. Linguistik, dia berasal dari bahasa Latin, lingua, yang artinya adalah bahasa. Jadi, linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa dengan tujuan menguak, memahami, dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di dalam suatu bahasa. Jadi itu perbedaannya. Kalau kita mempelajari bahasa, tujuan kita adalah menjadi mahir dalam berbicara, mendengar, menulis, dan membaca menggunakan bahasa tersebut. Tetapi jika kita mempelajari linguistik, tujuan kita adalah menguak, memahami, dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di dalam bahasa tersebut. Sudah jelas ya teman-teman? Linguistik, kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu lughah. Oke, selanjutnya kita pindah ke cakupan linguistik. Cakupan linguistik yang pertama adalah fonetik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut memiliki fungsi pembeda makna atau tidak. Bunyi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam bahasa. Kenapa begitu? Karena bahasa adalah sumber bunyi. Dalam kita berinteraksi sehari-hari, kita menggunakan bahasa dalam bentuk bunyi. Bahkan, dari zaman dahulu sebelum tulisan diciptakan, manusia kan sudah berinteraksi. Mereka sudah berkomunikasi. Itu mereka menggunakan bunyi. Nah, para ahli fonetik, mereka telah berhasil menentukan cara artikulasi dari berbagai bunyi bahasa yang berbeda-beda. Mereka menciptakan yang disebut dengan alfabet fonetik internasional atau yang disingkat dengan IPA. Nah, IPA ini dapat memudahkan seseorang untuk mengucapkan dan mempelajari suatu bunyi yang tidak ada di dalam bahasa ibunya. Jadi seorang penutur bisa menuturkan kata di bahasa asing tanpa salah dalam mengucapkan bunyinya. Lalu selanjutnya adalah fonologi. Jika tadi fonetik mengkaji bunyi bahasa hanya dari aspek fisiknya, maka fonologi dia mengkaji bunyi bahasa dari aspek fungsinya. Tadi kan kita tidak memperhatikan fungsinya. Kalau fonologi kita memperhatikan fungsinya. Jadi fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang dilihat dari fungsinya dalam sistem komunikasi linguistik dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut. Kalau di dalam bahasa Arab, ya teman-teman, fonologi itu disebut dengan ilmu sarf. Nah, di linguistik itu kan ada beberapa tatanan ya. Kalau secara umum terdapat 4 tatanan. Pertama itu adalah fonologi, kedua morfologi, ketiga sintaksis, dan yang keempat semantik. Nah, dari 4 tatanan ini, fonologi merupakan tatanan dasar, yaitu tatanan yang harus kita kuasai dan harus kita pelajari jika kita ingin mempelajari tatanan-tatanan berikutnya. Jadi fonologi itu penting ya teman-teman. Cakupan berikutnya, yang ketiga adalah morfologi. Morfologi adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan segala hal proses pembentukannya. Nah, morfologi ini merupakan cabang linguistik yang dia tuh nggak bisa berdiri sendiri. Dia tuh bergantung terhadap cabang-cabang lain seperti fonologi, sintaksis, dan semantik. Selanjutnya adalah sintaksis. Cakupan berikutnya.
Kalau sintaksis, dia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kata, frasa, klausa, kalimat yang satu dengan kata, frasa, klausa, kalimat yang lain. Di dalam bahasa Arab, sintaksis itu disebut dengan ilmun nahwi. Nah, sintaksis dan morfologi merupakan dua kajian dasar dari pembelajaran tata bahasa. Dengan mempelajari dua bidang ini, kita bisa mempelajari bidang-bidang tata bahasa yang selanjutnya dengan baik. Jadi kita juga mampu untuk berkomunikasi dengan baik pula. Selanjutnya, kita ada semantik. Semantik adalah ilmu yang mengkaji sistem tanda baca dalam suatu bahasa. Kalau di dalam bahasa Arab, semantik itu disebut dengan ilmu dilalah. Lalu, cakupan linguistik yang terakhir adalah pragmatik. Pragmatik adalah ilmu yang mengkaji makna bahasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar bahasa tersebut. Jadi sejatinya pragmatik itu dapat disamakan dengan semantik, karena keduanya sama-sama mengkaji makna bahasa. Tapi bedanya kalau semantik itu dia mengkaji makna bahasa secara internal, kalau pragmatik dia mengkaji bahasanya secara eksternal, yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor di luar bahasa tersebut. Kalau di bahasa Arab, pragmatik disebut dengan ilmu lughah at-tadawuli. Begitu teman-teman. Jadi, kalau kita review lagi, cakupan linguistik yang pertama adalah fonetik, yang kedua adalah fonologi, yang ketiga adalah morfologi, yang keempat adalah sintaksis, yang kelima semantik, dan yang terakhir, yang keenam adalah pragmatik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan sebagai rangkuman atau resume materi pekan pertama mata kuliah linguistik Arab teoritis. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.